Pernahkah kamu berpikir berapa banyak nikmat Allah yang tersembunyi di balik tubuhmu? Kamu bangun tidur, bisa melihat, bisa berjalan, bisa makan, tapi apakah kamu sadar bahwa itu semua bukan hal biasa? Subhanallah, kesehatanmu adalah rahmat yang luar biasa, dan banyak orang belum menyadarinya sampai semuanya hilang. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda bahwa kesehatanmu adalah rahmat Allah, bukan sekadar nikmat, tapi amanah. Tonton sampai akhir, karena salah satu tandanya bisa membuatmu menangis. Menyadari bahwa ternyata selama ini Allah selalu memelukmu lewat tubuh yang sehat, meski kamu jarang mengucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Sang Pemberi Rahmat dan Karunia. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita sepanjang zaman. Silahkan menuliskan doa atau hajat Anda di kolom komentar, insya Allah, kita akan mendoakan dan mengaminkan bersama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita, amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang baru menyadari berharganya kesehatan, saat tubuh tak lagi bisa bergerak bebas, saat suara berubah pelan karena lemah, atau saat harus memejamkan mata menahan nyeri. Padahal sebelumnya, langkah kaki begitu ringan, makan begitu lahap, tidur pun nyenyak tanpa keluhan. Sayangnya, nikmat itu terasa biasa saja, hingga Allah menahannya sejenak, agar kita belajar menghargainya. Dalam Al-Quran dan hadis, kesehatan disebut sebagai salah satu karunia terbesar dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. Nikmat sehat dan waktu luang. Ini artinya, tubuh yang bugar dan organ yang bekerja normal, bukanlah sesuatu yang sepele. Itu adalah bentuk cinta Allah, yang diberikan setiap hari tanpa kita minta. Tapi, apakah kita sudah bersyukur dengan benar? Ada tanda-tanda bahwa kesehatan yang kita miliki, bukan sekadar fisik yang kuat, tapi juga bentuk rahmat dari Allah yang luar biasa. Mulai dari kemampuan bangun pagi dengan segar, berjalan tanpa bantuan orang lain, hingga detak jantung yang tak pernah berhenti sejak kita lahir. Semua itu berjalan dengan izinnya, dan semakin kita sadari bahwa ini semua bukan milik kita, semakin lapang hati untuk bersyukur dan menjaganya. Saudaraku, inilah 5 tanda bahwa kesehatanmu adalah rahmat Allah. 1. Tubuh masih bisa merespons rasa sakit. Saat tubuhmu masih bisa merasakan sakit, itu tanda bahwa kamu masih hidup, dan sistem perlindungan Allah masih bekerja sempurna dalam dirimu. Kadang kita menganggap rasa sakit sebagai musibah, padahal justru itu adalah isyarat cinta dari Allah, agar kita segera berhenti, menepi, dan memperbaiki. Bayangkan jika luka di tanganmu tidak terasa sakit, kamu mungkin akan terus menggunakannya, memperparah luka itu tanpa sadar. Tapi Allah menciptakan rasa sakit sebagai alarm, berhenti, ada yang tidak baik. Maka rasa sakit adalah rahmat yang menyamar. Ia hadir bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyelamatkan. Begitu juga dengan rasa sakit di hati. Kekecewaan, kehilangan, atau pengkhianatan. Semua itu memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam cara kita menggantungkan harapan. Bukan supaya kita menyerah, tapi agar kita kembali pada Sang Pemilik hati, yang tak pernah mengecewakan. Tubuh yang bisa merespons rasa sakit juga berarti, kamu masih diberi kesempatan untuk sembuh, untuk bertobat, untuk memperbaiki arah hidup. Karena orang yang sudah tak merasa apa-apa lagi, bisa jadi sudah terlalu lama jauh dari cahaya. Maka jangan benci rasa sakit. Syukuri ia sebagai teman jujur, yang membimbingmu kembali ke jalan keselamatan. Bahkan Nabi Ayub pun diuji dengan rasa sakit bertahun-tahun lamanya. Bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sedang memuliakan hambanya yang sabar. Pernahkah kamu merasa sakit, lalu sadar bahwa itu adalah cara Allah menegurmu dengan lembut? Sakit bukan akhir, tapi awal dari proses penyembuhan yang penuh kasih dari Allah. 2. Jantungmu berdetak tanpa kamu perintah. Pernahkah kamu duduk diam sejenak dan mendengar detak jantungmu? Ia berdetak tanpa kamu suruh, tanpa kamu sadari. Bahkan saat kamu tidur, lalai, atau putus asa, jantungmu tetap setia berdetak. Itu bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah masih memberimu kesempatan. Setiap detak jantung adalah bentuk rahmat.
Ia seperti suara lembut dari Allah yang berkata, "Aku masih memberimu waktu. Waktu untuk memperbaiki. Waktu untuk kembali. Waktu untuk mencintai kebaikan dan menjauh dari kelalaian. Padahal kamu sering lupa, tapi Allah tak pernah lelah menjaga." Bayangkan jika kamu harus mengatur sendiri detakan jantungmu. Kamu mungkin tak akan sanggup bertahan satu malam. Tapi Allah, dengan segala kasih-Nya, mengambil alih pekerjaan itu, agar kamu bisa beristirahat dan tetap hidup, bahkan saat kau tak sadar apa-apa. Detak jantungmu adalah pengingat bahwa ada sistem sempurna yang bekerja dalam dirimu, yang tak kau buat sendiri. Dan betapa banyak hal yang sebenarnya bukan karena usahamu, tapi karena cinta Allah yang terus memelihara hidupmu, diam-diam. Setiap detak adalah nikmat. Setiap denyut adalah kesempatan. Dan selama itu masih ada, berarti Allah masih menginginkan kamu berada di dunia untuk memperbaiki, bukan untuk menyerah. Pernahkah kamu merasa hidupmu begitu rumit, tapi jantungmu tetap berdetak dengan setia? Mungkin itu adalah cara Allah mengingatkan, "Aku masih bersamamu." Jika jantung masih berdetak, artinya Allah belum selesai menulis kisah terindah dalam hidupmu. 3. Tidurmu menjadi pemulihan alami. Tidur, hal yang tampak biasa, tapi sejatinya adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling nyata. Saat kamu lelah, sakit, patah semangat, atau bahkan kehilangan arah, Allah tidak memintamu langsung kuat. Dia hanya mengajarkanmu satu hal sederhana, "Tidurlah nak, istirahat dulu." Allah berfirman dalam surah An-Naba, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat." Ayat ini bukan sekadar penjelasan biologis, tapi pelukan ilahi yang menyadarkan kita bahwa tidur adalah cara Allah merawat, memulihkan, dan menenangkan jiwa dan raga kita. Bahkan saat kamu terlalu lemah untuk berdoa, tidur bisa jadi bentuk lain dari tawakal. Ketika kamu terlelap, tubuhmu diam-diam memperbaiki dirinya. Sel-sel bekerja, hormon kembali seimbang, luka secara perlahan diperbaiki. Bahkan beban pikiran bisa menjadi lebih ringan, hanya karena kamu berhenti sejenak dan beristirahat. Subhanallah, betapa luar biasa cara Allah menyembuhkan tanpa kamu sadari. Bahkan dalam tidurmu, kamu berada dalam penjagaannya. Malaikat diutus untuk mengawasi, ruhmu dipegang olehnya. Dan saat Dia izinkan kamu bangun kembali, itu bukan hal biasa. Itu adalah tanda bahwa hidupmu masih layak untuk dijalani dan diperbaiki. Jadi, jangan remehkan tidur. Ia bukan bentuk kelemahan. Ia bukan sekadar rutinitas. Tidur adalah anugerah, adalah pemulihan alami yang Allah hadiahkan kepada hamba-Nya, yang terlalu lelah untuk bertahan. Maka bersyukurlah, jika malam ini kamu masih bisa tertidur dalam damai. Pernahkah kamu merasa jauh lebih baik hanya karena tidur yang cukup? Ceritakan di komentar sebagai bukti bahwa Allah bekerja bahkan saat kamu sedang tidak sadar. Terkadang kekuatan baru datang setelah kita izinkan diri untuk beristirahat dalam penjagaan Allah. 4. Makanan diserap tanpa kamu pikirkan. Pernahkah kamu merenung setelah makan? Kamu tidak perlu berpikir keras bagaimana mengubah nasi menjadi tenaga, atau bagaimana sayuran menjadi darah. Semuanya berjalan otomatis, karena ada zat yang maha mengatur setiap proses dalam tubuhmu. Kamu hanya mengunyah, menelan, lalu lupa. Tapi tubuhmu tidak. Ia bekerja dalam diam. Lambung memproses, usus menyerap, darah mengangkut, sel membangun ulang kekuatan. Dan semua itu terjadi tanpa kamu perintah. Tanpa kamu sadari. Karena Allah yang mengaturnya. Setiap suapanmu menjadi bagian dari rahmat-Nya. Allah tidak hanya memberi makanan, tapi juga menciptakan sistem sempurna yang tahu bagaimana mengubahnya menjadi kekuatan, kesehatan, dan kehidupan. Jika kamu harus mengatur semuanya sendiri, kamu takkan sanggup bertahan sehari pun. Inilah bukti bahwa kasih sayang Allah bukan hanya hadir dalam doa yang dikabulkan, tapi juga dalam hal yang paling sunyi, paling tersembunyi, dan paling tidak kamu sadari. Sistem pencernaanmu yang bekerja tanpa lelah, demi kamu bisa bergerak, berpikir, dan beribadah. Maka jangan hanya bersyukur saat kenyang. Bersyukurlah karena tubuhmu masih diberi kemampuan menyerap, memproses, dan membentuk energi darinya. Itu bukan hal kecil, itu adalah karunia besar yang kadang kita lupakan. Pernahkah kamu merasa tubuhmu lemah lalu pulih kembali setelah makan? Itu bukan sekadar efek makanan. Itu adalah cara Allah menyentuhmu lewat nikmat-Nya. Tubuh ini adalah amanah, dan setiap nikmat yang tersembunyi pun pantas untuk disyukuri.
5. Luka-lukamu bisa sembuh sendiri? Pernahkah kamu memperhatikan luka kecil di tanganmu yang perlahan mengering, lalu hilang tanpa jejak? Tidak ada sihir di situ, tapi ada keajaiban yang Allah tanamkan dalam tubuhmu. Luka-luka itu bisa sembuh, bahkan tanpa kamu sadari kapan tepatnya. Kulitmu yang robek akan menutup kembali. Darahmu akan membeku, jaringan baru akan tumbuh. Bahkan tulang yang patah pun bisa menyatu kembali seiring waktu. Semua itu bukan hanya proses biologis. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang terus bekerja di balik layar. Allah menciptakan sistem pemulihan dalam tubuh manusia, agar kamu tahu, setiap sakit tidak selamanya. Ada harapan untuk sembuh, ada mekanisme untuk pulih. Dan itu adalah bentuk cintanya yang tak terlihat, tapi nyata terasa. Luka jasadmu adalah pengingat bahwa Allah tak ingin kamu terus dalam sakit. Dia memberi waktu, tenaga, bahkan antibodi yang tak kamu minta, agar tubuhmu bisa kembali kuat. Bayangkan, tubuhmu ingin kamu sehat, karena Tuhanmu pun menginginkan hal yang sama. Maka jika hari ini kamu merasa sedang terluka, baik secara fisik atau hati, ingatlah, seperti luka di kulitmu, semuanya bisa pulih dengan izin Allah. Luka itu bukan akhir, tapi jeda menuju kesembuhan yang lebih dalam. Apakah kamu sedang berjuang menyembuhkan luka? Beri dirimu waktu, dan izinkan Allah bekerja lewat proses yang sudah Dia ciptakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau hari ini kamu bisa bernapas tanpa alat bantu, bisa berjalan tanpa kursi roda, bisa makan tanpa harus disuapi, itu bukan hal sepele, itu adalah rahmat besar yang sering kita lupa untuk syukuri. Seringkali kita menunggu kehilangan dulu, baru menyadari betapa berharganya sesuatu. Padahal setiap detak jantung, setiap tarikan napas, dan gerakan sederhana seperti mengangkat tangan, itu semua adalah nikmat luar biasa dari Allah. Jangan tunggu sakit untuk bersyukur. Jangan tunggu tubuhmu lemah untuk mengingat bahwa kamu pernah kuat. Karena bersyukur hari ini adalah cara paling indah untuk menjaga rahmat itu tetap tinggal bersamamu. Setiap bagian tubuh yang bekerja tanpa keluhan adalah bentuk cinta Allah yang nyata. Maka rawatlah tubuhmu bukan hanya dengan pola hidup sehat, tapi juga dengan hati yang penuh syukur. Karena syukur bisa jadi sebab bertambahnya nikmat. Apa bagian tubuh yang paling sering kamu lupakan untuk disyukuri? Tulis di komentar. Klik like jika kamu pernah sadar betapa berharganya kesehatan setelah sakit. Bagikan video ini ke teman atau keluarga yang sedang sakit. Semoga jadi penguat dan doa dari jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.